Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk melakukan kebaktian rumah tangga. Kita mengambil saat teduh dan kita bersama dalam perenungan akan pujian yang boleh kita nyanyikan bersama. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap hari yang boleh kami jalankan ke dalam pimpinan Tuhan. Dan biarlah kami disapa di dalam perjumpaan dengan Engkau pada malam ini dalam kebaktian rumah tangga. Kami percaya selalu ada rencana Tuhan, kami mengerti pada saat ini dengan firman Tuhan yang kami hendak renungkan dan di dalam bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu. Maka Bapa, inilah kami, Engkau terima dan layakkan kami oleh karena kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17-23. Saya akan mengajak kita membaca secara bersama-sama 1 Petrus pasal 1 ayat 17-23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan semua kita, walaupun dengan media online. Selalu dirindukan pertemuan, persekutuan kita dalam kontak langsung di satu tempat gedung gereja atau di rumah, dalam kebaktian rumah tangga wilayah untuk GKP Kramat. Namun tetap kita menyikapi dampak COVID-19 tidak mengurangi persekutuan kita, kebaktian kita. Maka dengan cara ini tetap kita bisa merasakan persekutuan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pada malam hari ini, biarlah semua kita boleh bersama-sama dalam keadaan yang terbaik yang Allah boleh izinkan kita alami, dan bersama dengan setiap anggota keluarga di rumah Bapak Ibu Saudara, kita mau mencari kehendak Tuhan selalu. Kita percaya bahwa ada banyak cara Tuhan akan kuatkan kita, bahkan ada banyak cara
Dia perlihatkan betapa Allah itu mengagumkan untuk kita percayai dan kepadanya kita berserah dalam hidup ini. Dan kita akan merenungkan satu tema dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23, yaitu tidak memandang muka. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya masih ingat ketika kuliah satu mata pelajaran didaktik di STT Jakarta waktu itu, sekarang STFT Jakarta, yaitu sangat berkesan. Dosen kami Bapak Andar Ismail, dia mengajar didaktik. Ada satu kebiasaannya, setiap akan masuk jam pelajarannya, 5 menit sebelum mulai dia sudah ada di depan pintu kelas. Dan setiap mahasiswa berbondong-bondong untuk masuk sebelum jamnya. Karena kebiasaannya ketika sudah jamnya pas, dia akan masuk ke dalam kelas dan dia akan mempersilakan bila ada mahasiswa yang terlambat untuk tidak ikut mata kuliahnya. Dia tidak mau ada orang yang terlambat. Dia ingin disiplin waktu. Dia sangat tegas. Dan dia tidak pandang muka. Siapapun mahasiswa, siapapun orang yang dekat ataupun yang tidak begitu dekat dengannya, kalau dia terlambat, dia persilakan keluar dari kelasnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara orang yang tidak memandang muka, ada satu yang menganggap bahwa orang yang tidak memandang muka atau tidak pilih-pilih itu terkesan galak. Kata siapa? Biasanya orang yang bilang begitu adalah orang yang malas mengerjakan tugas-tugasnya, atau orang yang malas untuk melakukan tanggung jawabnya atau kewajibannya. Karena kalau bicara tidak memandang muka, dalam bacaan kita ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara, disebut bahwa Allah Bapa itu tidak memandang muka terhadap umatnya. Allah kita tidak memandang muka. Dia nggak melihat siapa orangnya. Dia nggak pilih kasih. Semuanya sama di matanya. Seperti disebut Allah memberikan hujan dan panas buat semua orang. Tidak untuk dibeda-bedakan. Dia tidak memandang muka. Bahkan disebut pada Matius pasal 7, kitab Matius pasal 7 ayat 21. Saya bacakan buat kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia tahu mungkin ada banyak orang yang merasa sudah dekat dan merasa dekat dengan Tuhan dalam ritual keagamaan atau hal yang dianggap menekankan kesalehannya. Tetapi dalam satu kesempatan Yesus Tuhan mengingatkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yesus mengingatkan, Allah memang tidak memandang muka. Semua orang boleh datang kepadanya. Semua orang sama di hadapannya. Tetapi dia memandang pada apa yang sedang Anda kerjakan. Dia memandang, memperhatikan apa yang sedang Anda lakukan Bapak Ibu Saudara. Baik yang dahulu, apa yang sudah Anda lakukan saat ini, atau bahkan yang sedang Anda rencanakan.
kegiatan apa, aktivitas apa, itu menjadi perhatian Allah. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu berarti kita akan diingatkan bahwa Allah sedang memandang aktivitas saudara dan saya. Kegiatan kita sehari-hari. Apa yang sedang kita kerjakan? Apa yang sedang kita lakukan setiap saat? Sendiri maupun dalam kebersamaan. Apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak? Apakah kita dengan benar mengerjakannya? Mari saya ajak kita untuk saling mengoreksi diri kita. Adakah sesuatu yang benar kita kerjakan hari ini? Atau sesuatu itu dengan benar kita kerjakan? Mari, bagaimana kita dalam berelasi di rumah terhadap pasangan kita, orang tua kita, anak kita, adik atau kakak kita, bahkan saudara kita yang tinggal bersama kita. Karena kalau kita perhatikan, seorang guru di sekolah itu akan mengingatkan muridnya ketika muridnya melakukan suatu tindakan yang salah. Dia akan ingatkan. Ada tindakan yang salah yang dilakukan muridnya akan ditegur. Misalkan saat ujian muridnya mencontek. Itu tindakan salah. Atau ketika murid-muridnya sedang mengerjakan soal-soal latihan, gurunya melihat ada murid yang saat mengerjakan soal-soal latihan itu ternyata salah. Maka dia akan mengingatkan untuk diperbaiki. Di sini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita memandang bahwa Allah tidak pandang muka kita. Bahwa Allah adalah Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan kita. Aktivitas kita, tindakan kita, perbuatan kita. Sebagaimana sekitar kita pun melihat kita, atau kita melihat orang lain di sekitar kita. Allah selalu ingatkan bagaimana seharusnya hidup keseharian kita itu. Dia pengen tahu, adakah sikap hidup kita adalah takut akan Tuhan. Selalu menjadi perhatian. Allah ingin kita menjadi pribadi atau seorang yang beragama yang betul-betul takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah tahu maksud takut akan Tuhan bukan sebuah kengerian seperti kita melihat hal yang menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi takut akan Tuhan adalah sikap hormat kita, sikap bagaimana kita menghargai hadirat Tuhan, bagaimana kita memandang realita apa yang Tuhan sedang berikan sama kita, dan kita takut sama Dia karena kita percaya bahwa tanpa Dia kita akan mati. Tanpa kehidupan yang Dia berikan, selesai sudah usia kita. Kita takut. Namun kita juga hormat dan kita segan kepada Dia. Itu berarti di saat kita takut akan Allah, maka Dia ingin memperhatikan kita apa yang sedang kita lakukan. Ada 3 hal. Ketika kita melakukan sesuatu, hendaknya yang kita lakukan itu adalah yang pertama, hal yang benar. Yang sedang kita lakukan adalah hal yang benar, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang sedang kita lakukan, hal yang benar itu kita lakukan dengan tulus ikhlas. Di saat kita mengerjakan hal yang benar dengan tulus dan ikhlas, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, bukan setengah hati.
Bukan ibaratnya kalau orang Jakarta bilang apa? Angot-angotan, mut-mutan, gak serius. Jadi ketika Allah yang kita sembah tidak memandang muka betul, artinya semua orang boleh datang kepadanya, semua orang punya kesempatan yang sama, termasuk Allah mau melihat setiap orang apa yang kita sedang kerjakan. Tetapi yang sedang kita kerjakan, apapun itu dalam tugas dan tanggung jawab kita, kerjakan dengan apakah pertama hal itu benar, sesuatu yang benar di mata Allah, sesuai dengan ajaran firman Tuhan, sesuai dengan kitab suci kita. Yang kedua, apa yang kita katakan ini benar, sesuai firman Allah. Oke, mari lakukan itu dengan tulus ikhlas. Dan ketiga adalah sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu Allah ingin, itu bermanfaat, itu berguna. Kalau dalam bahasa Kristen adalah itu menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Itu memberi inspirasi, itu meneguhkan orang lain, itu memberikan semangat orang lain, itu menguatkan orang lain, memotivasi setiap orang yang mungkin merasakan hal yang tidak semangat dalam dirinya atau malas-malasan dan sudah mulai tidak mau lagi beraktivitas seperti biasa oleh karena satu persoalan. Apa yang kita lakukan, apa yang benar kita lakukan, apa yang tulus itu, apa yang sungguh-sungguh itu adalah agar itu menjadi berkat, manfaat, bukan hanya buat Anda Bapak Ibu Saudara, tetapi buat merawat kebersamaan kita di mana kita berada. Dalam kondisi itu, mengerjakan ketiga hal itu, apa yang kita sedang lakukan Bapak Ibu Saudara, maka kiranya di dalamnya tidak ada lagi seorang yang mudah menyerah, seorang yang mudah merasakan sia-sia yang dilakukan. Tidak. Sebab ketika kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, bahkan ini benar, ada rasa bangga, ada rasa bahwa kita menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh diperkenankan Tuhan menyatakan kesaksian iman kita. Maka tidak ada lagi suasana kita akhirnya menyerah. Walaupun yang kita buat benar itu tidak mudah untuk dilakukan Bapak Ibu Saudara. Semisal ibu rumah tangga adalah pihak yang tidak pernah berhenti mengerjakan yang benar untuk apa yang baik bagi pasangannya, suami, bagi anak-anaknya, ketika dia harus belanja, ketika dia harus memasak, ketika dia harus memperhatikan anak-anak yang masih kecil, ketika harus memikirkan dia mencuci piring atau dia mungkin mencuci baju, menyetrika, dan memperhatikan kebersihan rumah. Semua yang biasa ibu rumah tangga lakukan itu hal yang benar di matanya. Dan walaupun mungkin tidak mudah, dia akan capek, dia lelah, dan mungkin ada rasa dia pengen orang menggantikannya. Tetapi ketika dia tahu bahwa ini benar, dia ikhlas melakukan ini, dia sungguh-sungguh. Karena apa? Ini akan bermanfaat buat siapa? Buat anggota keluarganya. Maka tidak ada semangat yang luntur atau mudah menyerah. Sebaliknya, akan muncul kreativitas, akan muncul sebuah inovasi dalam mengerjakan semua itu. Kenapa? Sebab dia tahu itu bermanfaat, itu benar, itu baik, dan dia tahu kesungguhannya itu akan membuat sisi keluarganya terjaga dalam hal makan dan minum, sehat, bergizi. Bahkan dalam kondisi kita ini kita butuh makanan yang bergizi, memberikan kesehatan buat tubuh kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu kreativitas seorang ibu, bahan makanannya hanya telur misalkan, tapi dia bisa buat setiap hari berbeda. Menunya adalah sama, bahannya adalah telur, tetapi bisa dia buat, bisa telur goreng, atau digulai, atau telur dadar
mata sapi atau apapun, dia campur dengan ya mungkin dengan bahan pangan lain, tempe kah atau tahu, dia campur macam-macam, dan orang yang menikmati itu akan senang. Dan kreativitas seorang ibu membuat suasana lebih semangat dan menanti apalagi. Kenapa? Sebuah manfaat yang baik akan membuat orang lain menanti apa yang akan diberikan. Dan kita pun diajak Bapak Ibu Saudara pada akhir, tetap isi hari-hari kita dengan sesuatu yang sungguh-sungguh memang itu bermanfaat dengan baik, dengan kreatif. Bahkan bila dimungkinkan dalam suasana menyikapi dampak COVID-19 ini, tanpa tidak mengurangi hormat saya dan empati terhadap setiap kita yang punya pergumulan pekerjaan yang oleh karena kondisi ini harus terhenti dan usaha yang sementara waktu terhenti. Tetapi saya percaya satu hal yang kita bisa kerjakan di hadapan Allah secara benar, ikhlas, tulus, dan sungguh-sungguh adalah dengan kreativitas kita. Kita melihat peluang-peluang dalam kondisi di rumah kita dengan media, fasilitas yang ada pada kita. Ada banyak peluang-peluang yang bisa menghasilkan yang bernilai ekonomis. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, justru di saat inilah kalau kita mengerjakan apa yang benar dengan kesungguhan kita dan ikhlas, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Hal yang awal kita pikir kita sudah give up, kita sudah menyerah, kita nggak tahu apa lagi yang kita bisa lakukan, dan kita nggak tahu ada apa setelah ini. Betul, terkadang hari esok tersembunyi buat kita. Dan sampai kapan kita masih dalam kondisi seperti ini? Terbatas ruang gerak kita dan kita nggak bisa kemana-mana, ataupun kita hanya di rumah saja. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ada banyak cara di rumah pun, dalam kebersamaan keluarga pun. Ada sebuah sharing bersama akan memunculkan hikmat Tuhan dinyatakan, dan kita akan menentukan pilihan atau langkah-langkah berikutnya dalam melengkapi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Jangan kecilkan hikmat Tuhan, tetapi yang terpenting adalah Dia akan perhatikan hari ini apa yang sedang Anda kerjakan. Dia tidak memandang muka. Mungkin Anda katakan, oh saya orang yang berdosa, saya orang yang bersalah, saya nggak layak. Dia memang tahu Anda bersalah. Allah tahu Anda berdosa. Tetapi Allah tidak pandang Anda sekedar Anda berdosa. Tetapi Allah pandang Anda apa yang mau Anda kerjakan, yang masih bermanfaat dalam hidup Anda ketika Anda tinggal dengan sebuah kebersamaan yang Allah izinkan, yaitu keluarga Anda, saudara-saudara Anda, di rumah Anda. Tetaplah berpengharapan di setiap hal baik. Selalu Allah buka jalan, sebab Dia akan memberkati semua yang baik untuk kemuliaan namanya, dan pasti kebaikan buat Anda dan keluarga Anda. Mari Bapak, Ibu, Saudara tetap percaya. Semua yang baik yang kita kerjakan, satu hal yang terpenting adalah tidak akan mendatangkan duka cita buat kita. Amin. Tetapi akan mendatangkan sukacita buat kita. Mendatangkan rasa syukur. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pandang muka. Itu berarti semua orang boleh datang kepadanya. Silakan bawa dalam doa apapun yang ada pada Anda. Dan kita percaya Allah yang setia itu akan selalu pulihkan dan tunjukkan kuasanya. Dan kita terus percaya dan berserah kepadanya. Amin. Mari kita merenungkan firman Allah ini. Kita mau dengan sungguh-sungguh menghayati bagaimana Allah itu adalah Allah yang setia buat kita. Jangan hanya diam, jangan hanya mengeluh, jangan hanya menuntut, tapi mari kita belajar apa yang kita bisa katakan dan lakukan setiap hari bagi Allah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih
katakan, Kaulah harapanku, selalu ada harapan Bapak Ibu Saudara. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tetap berpengharapan Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kondisi, setiap situasi, hanya kepada Allah. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di surga, izinkan kami beroleh hikmat-Mu di tengah apa yang kami lakukan setiap hari, aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami, anak-anak kami yang belajar di rumah, bahkan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, orang tua kami. Apa yang kami lakukan, biarlah kami lakukan. Dan kami akan katakan kami mau melakukan sesuatu yang benar. Sesuatu yang dengan sungguh-sungguh kami lakukan karena kami tulus.
Sebab setiap yang kami lakukan tidak akan sia-sia, tetapi justru akan mendatangkan manfaat untuk orang-orang di sekitar kami yang dekat di hati kami. Walaupun mungkin itu tidak mudah, kami tak harus menjaganya, tetap stabil. Dan tidak hanya satu hari saja, tapi setiap hari hal-hal yang bermanfaat bisa kami kerjakan. Dan kami percaya Bapa, Engkau berikan kami hikmat juga untuk berkreasi, inovasi, hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak terfikir, tapi kami bisa lakukan. Dan kami percaya kalau Engkau berkati itu punya nilai ekonomis. Dan kami percaya Bapa, pada akhirnya Engkaulah yang memiliki sebuah pekerjaan buat kami. Engkaulah yang memiliki sebuah usaha buat kami. Karena berkat-berkat lewat setiap kesempatan, aktivitas pekerjaan usaha itu berasal dari Tuhan. Termasuk di saat kami sedang di rumah, ruang yang terbatas, dengan banyak dampak yang kami rasakan. Semuanya terpengaruh dan sangat berat. Tapi kami mau belajar melihat Allah Bapa kami yang terima kami apa adanya. Siapapun kami, Engkau mau kami datang, dan Kau melayakkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapa, biarlah selalu ada sukacita dalam kebersamaan kami. Untuk orang tua kami yang sedang kurang enak badan, atau Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi sakit, Tuhan tetap jaga dengan apa yang baik, diberkati makan dan minum dan obat-obatannya, sehingga memberikan kesembuhan. Dan kami percaya pada akhirnya semua terinspirasi, semuanya memunculkan ide-ide kreatif untuk bisa dilakukan dan akan berguna. Bukan hanya saat ini, tapi berikutnya. Terima kasih Bapa, Engkau membuat kami tidak putus asa dan tidak menyerah, tapi semakin semangat menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih bersama kita sudah berjumpa dalam kebaktian rumah tangga online. Dan senang sekali, saya pun terharu kita masih bisa berjumpa. Dan saya yakin Bapak Ibu bisa melihat saya, begitupun saya melihat dalam tampilan display untuk siapa yang menonton, siapa yang ikut ibadah. Dan kiranya semua kita diberkati, dan kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain di waktu yang sama pada minggu depan. Selamat malam.